Halo Sobat Ekonomi, kembali lagi bersama kami Hima EP Unes. Saya Kevin Ataregan Savareno dari Angkatan 23 Intern DepF tahun 2023. Kali ini saya bersama staf dari Departemen F. Ada Halo, aku Kina dari Angkatan 21 dari Departemen F. Dan ada Halo, aku Ais, Angkatan 21 dari Departemen F juga. Kali ini di episode 7 podcast Hima EP kita akan nanya nih tentang Departemen F, ada apa aja sih. Yang pertama, Kak Kinan sama Kak Ais tuh di Departemen F jadi apa sih? Jadi mungkin sebelumnya kita jelasin dulu ya Departemen F itu apa. Jadi Departemen F itu bisa dibilang departemen yang baru terbentuk. Jadi sebelumnya Departemen F itu bagian dari Departemen D. Di Departemen D itu ada bidang PSDM dan bidang Medinfo. Jadi kita memutuskan untuk membuat departemen baru yaitu Departemen F, yaitu Departemen Medinfo. Apa sih Departemen F itu? Departemen F itu adalah departemen di salah satu departemen di Hima yang mencakup semua bagian media dan informasi. Nah, jadi di sini aku sebagai staf ahli Departemen F Dan aku juga sebagai staf ahli Departemen F. Oh, kalau kan kita kan tanya Departemen F tuh ngedit mulu ya, kayak video, foto. Itu bisa nggak sih dapat kerja lain atau job desk lain selain ngedit dan ngapa-ngapain yang selain buat media gitu? dari aku. Sebenarnya untuk Departemen F itu memang job desk-nya itu mengenai media dan informasi. Tapi di luar itu kita juga kan masuk ke kepanitiaan lain. Dan kita tuh termasuknya fleksibel juga. Kita bisa tiba-tiba ada di humas, bisa tiba-tiba ada di acara. Jadi untuk job desk media dan medinfo itu khusus di internal Hima aja. Kalau kepanitiaan itu beda lagi. Beda segmen. Ini kan Departemen F kan termasuk departemen baru ya. Nah, itu tuh ada proker belum sih? Banyak. Kalau untuk banyaknya kita lebih ke agenda ya. Iya. Kita lebih banyak ke agenda. Tapi kalau untuk program kerja sendiri tuh kemarin kita ada pelatihan desain ya. Pelatihan desain. Jadi pelatihan desain itu agenda program kerja yang kita tuh tujuannya emang untuk melatih skill dan kreativitas fungsionalis. Jadi biar semua fungsio itu tahu basic-basic tentang edit ya, bukan F juga. Jadi semuanya tuh wajib bisa mengetahui gimana sih basic-basic edit itu. Soalnya kan di kepanitiaan juga semua orang tuh pasti kebagian di media. Pasti pernah kena media kan. Iya. Jadi biar gak apa-apa DepF, biar merata gitu skillnya mereka. Jadi paling gak tahu dasarnya. Untuk agenda-agenda tuh ada nggak sih buat kedepannya? Mungkin mau ngadain proja baru gitu yang nggak kepikiran buat kita, terus ada nggak sih? Kalau proyek baru mungkin itu nanti bakal ada mungkin ke depannya. ya, mungkin ke depannya. Kalau untuk saat ini agenda-agenda kita ya Lumayan banyak ya, juga. lumayan. Ini salah satunya agenda kita. Banyak Ya, banget ya, podcast. sis. Podcast juga dari Departemen F. Kan, dari Departemen F. Jadi podcast tuh menyediakan informasi bagi mahasiswa EP melalui video yang kita Iya. buat, nanti di-share di YouTube dan ya Spotify juga Kayaknya mungkin ada. soon. Soon ya. Tunggu ya, Lihat ya. Spotify Ditunggu Hima EP. Spotify-nya. Terus apalagi ya agenda lain? Organigram Organigram juga. itu ya bagian struktur kayak organisasi Iya. gitu ya, yang nanti diuploadnya di feed Instagram. Terus sih yang paling utama sih kita pegang sosial media sih. Iya. Itu paling utama banget. Kita pegang sosial media itu ada Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn, terus Email. Linktree juga, Iya, email juga. Pokoknya semua Pokoknya sosial segala hal yang Iya. berbau media sosial gitu Kita yang pegang. ya, kita yang pegang. Terus ada mading juga. Ya, ada mading. Jelasin Soon ya. mading. Jadi kalau mading tuh sebenarnya ya majalah dinding ya, kayak yang kita tahu di SMA, SMP kayak gimana. Jadi mading tuh emang mencakup informasi terutama yang terkini ya biasanya. Kalau di awal periode tuh biasanya isinya kayak organigram untuk perkenalan fungsi-fungsi Hima. Nah, nanti semisal dari Hima lagi ada program kerja kayak mungkin es krim atau yang lain-lain yang program kerja yang membutuhkan masa yang banyak, itu nanti bisa ditambal di situ promosinya. Terus mungkin yang terakhir itu ada agenda dari Berdekar.
Jadi iya. nanti tuh buat fungsio yang lagi ulang tahun tuh kita siapin template buat di-upload di status masing-masing, Iya. status WhatsApp. Jadi biar Apresiasi. iya, apresiasi, biar makin semangat di Hima. Jadi kita apresiasi tiap ulang tahunnya gitu. Kayak itu aja ya. Iya kan sih? Ya mungkin Kedepannya mungkin masih ada. Kalau Iya. kedepannya ya. kedepannya- insya Allah. Mungkin kan yang nerusin juga. Iya, yang nerusin kan. Siapa yang menerusin? Kan berarti kan udah 2 tahun ya digabung di Hima ya. Ada itu nggak sih? Ada keluh kesahnya nggak sih di Hima tuh ngapain aja? Terus kayak kadang gimana ya perasaan-perasaan tertentu. Buat keluh kesah sih lumayan macem-macem ya, kita nano-nano, banyak capeknya juga ada, senengnya juga ada. Tapi kan walaupun kita sih capek tuh kayak ya media kan tahu sendiri ya, kayak ngedit, dikejar waktu, revisi Revisi gitu sih, kan. Ya semua orang juga capek, tapi kan kita juga seneng juga ya kan di sini, kayak nyaman ketemu orang-orangnya. Jadi capeknya tuh lama-lama tuh kayak ya udah hilang aja gitu. Sebanding deh sama Iya. senangnya gitu. Jadi balance. senang, susah. Enjoy aja sih Iya. kita. Ya kan kita juga tanggung jawab juga kan di Hima, gak mungkin kita tiba-tiba capek ya, tiba-tiba Terus ninggalin. Soalnya kalau kita hilang itu ngaruh ke semuanya. Iya. Kayak Iya. kita kan mencakup semua departemen. Semua departemen juga kan diupload di sosial media. Kalau kita hilang, Hima hilang. Siapa? Saya nggak akan up to date tentang Iya. Jadi overall enjoy ya di Hima. Ya? Enjoy banget. Apalagi ketemu orang-orang yang kayak kakaknya ini, wah kita enjoy banget di sini. Speechless. nyaman banget ya. Dan nih sini kan Demis nih. Mungkin ada itu kesan-kesan buat fungsio selanjutnya. Sama dulu. Aku lebih ke kalian harus banget join Hima sih kata aku. Karena ya ada poin dimana aku tuh selama 2 tahun di Hima tuh aku ada di merasa di titik yang kayaknya aku kalau nggak ketemu Hima nggak akan kayak gini deh. Kayaknya aku tuh bener-bener dibentuk di Hima gitu loh, dan kayak wah kalau aku nggak ketemu Hima aku kayak nggak akan kenal kalian teman-teman yang dekat sampai sekarang kayak gitu kan, kayak aku akan menyesal gitu loh. Kayak tuh kalau aku nggak ikut Hima kayaknya hidupku akan Amburadul. Iya, enggak dong. Maksudnya Gak seseru itu ya. iya nggak seseru itu, karena emang ketemu teman-teman yang enjoy banget, terus kayak bener-bener ngedevelop skill yang tadinya aku ngedit cuma buat have fun ya, yang kayak nggak merhatiin ini tuh bagus atau enggak, tapi semenjak Hima terus direvisi di ini itu kayak oh jadi kayak gini, jadi banyak ilmu yang didapatkan juga, relasi terutama gitu. Ya kerasa banget emang. Kan? Kayak aku nih Hima tuh bisa dibilang kayak rumah kedua. Betul. Kita gak sih, kayak bener-bener kita tuh nih dibanding ketemu temen kelas tuh kita lebih sering ketemu temen Hima. Kayak seminggu tuh Iya berkali-kali. Iya, Tapi aku suka, maksudnya Iya. tuh kayak aku ngebayangin kalau aku nggak masuk Hima gimana pergaulan aku nanti, aku nggak bisa ngebayangin itu. Dan bener-bener kayak ketemu orang-orang itu kayak seru-seru aja gitu. Kayak kita tuh Hima tuh nggak selalu tentang prokja, kayak bener-bener kita tuh kayak menjalani proker tuh sambil main-main aja gitu. have fun gitu ya. ngumpul harusnya 1 jam cukup, kalau Iya. kita nggak Bisa nongkrong sekalian. Nongkrong kayak Sekalian gitu kan, ngobrol, makan gitu, bareng, makan bareng. bener-bener seru sih di Hima. Ya, kadang keluar juga cuma buat makan ya. iya. Iya, nggak ada agenda. Iya, gak ada agenda pun, kita tiba-tiba kita keluar yuk kemana yuk, atau bahkan departemen juga kayak kita main yuk kemana yuk kayak gitu. Seru sih, wajib masuk Hima. Dengar ya guys, wajib banget masuk Hima. 2 Apalagi tahun Dep F. kalian nggak menyesal kok. Kayak apalagi Dep F ya. Iya. Apalagi Dep F itu. Kita itu departemen yang paling fleksibel kalau kalian. Jadi Prokja satu-satunya project kita yang ada timelinenya itu cuma pelatihan desain, ya kan. Setelah itu kayak podcast, agenda-agenda gitu, kita tuh bener-bener fleksibel. Kayak ya udah kalian bisanya kapan, kita bisa tag-nya kapan. Jadi ngumpul waktu dan tempat selesai. Iya. Setahu aku juga DFF ini kan media dan informasi ya. Iya. Tadi tuh di kalau kita kerja itu bakalan berguna banget sih. Iya. Apalagi bagi Himanya Sekarang, sendiri. iya, sekarang banyak yang lagi nyari di bidang kreatif kan. Ya, Iya. Media kreatif, terus industri kreatif juga kan banyak ya. Iya. Udah terbuka sih. Lumayan loh buat nambah porto kalian. Iya loh, bener. Media tuh berguna banget Iya, loh. dia tuh kelihatan outputnya. Portofolio juga bisa kan dari situ.
buat nanti. Buat nambah-nambah mempercantik CV kalian. Mungkin kalian mikirnya di media tuh capek ya. Tapi enggak. Tapi sebenarnya kalau capek sih kita capek tapi enggak terlalu Capek tapi nggak berat terlalu gitu loh. dirasain. Iya. Kayak karena ketemu orang-orangnya itu loh, kayak berasa super system gitu. Jadi bahasanya gitu kayak enjoy gitu. Karena satu frekuensi. Iya. Gitu sih. Jadi ini udah sampai segmen terakhir. Mungkin ada closing statement dari Kak Kinan sama Kak Ais. Dari yang dulu Oke, oke. kamu dulu ya. Jadi closing statementnya terima kasih udah ngundang kita di sini membagikan informasi mengenai DepF. Semoga kalian mendapatkan informasi yang berguna ke depannya dan buat barangkali nih ada maba atau siapa yang nonton join ke Departemen F ya, karena Departemen F itu Bisa departemen hubungi link di bawah ini. seru banget. Departemen F tuh bener-bener ya paling fleksibel di antara departemen. Gak terlalu kalian sibuk ya. Itu Nggak sibuk kok kita, Iya. kebanyakan gabut guys. iya. Kan kalau nyari departemen yang bisa dikerjain jam 12:30 malam. Nah, Bisa yang dikerjain segabutnya. Iya, yang benar. kan gabut jam 3 sore gitu mau ngapain. Jadi buat orang-orang yang suka Iya, begadang yang suka cocok begadang. banget masuk sini. Udah sih mungkin dari aku closing statementnya itu, mungkin dari Kak Esa. kalau aku mungkin kayak nambahin aja ya, kayak yang tadi Kinan kurang lebih kayak gitu. Jadi semoga kalian terima kasih udah ngundang kita di sini dan semoga kalian mendapatkan insight, mendapatkan ya informasi yang mungkin membuat kalian tertarik ya buat masuk Departemen 5 Departemen lima, khususnya Departemen F. Iya betul. Kayak itu aja sih, karena kita di depan tuh emang seru banget, iya kan? Banget parah. Fleksibel dan cocok, terutama buat kalian yang nggak terlalu ekstrovert ya, yang nggak terlalu suka Introvert, ambivert gitu yang ya. mageran-mageran tuh cocok sini. 50% introvert. Iya. Soalnya kita kerjanya cuma depan laptop, nggak capek, nggak Nggak harus Nggak harus bersosialisasi ketemu manusia. banget. Kalian kalau Bisa di mau revisi, kamar. iya mau revisi pun bisa tinggal kirim aja, nggak perlu ketemu manusianya, gitu ya. Jadi ya udah itu aja sih. Kayak ditunggu kehadirannya di Departemen F, di HIMA terutama ya. siapa tahu kalian bisa duduk di sini Iya, juga. siapa tahu kalian nanti Bisa yang dari jadi narasumber. kita yang jadi narasumber gitu. Udah mungkin cukup. Terima kasih Kak Ais sama Kak Kinan udah datang ke podcast Hima EP episode ke-7. Sama-sama. Kita pamit dulu ya. Bentar. Oke, makasih ya guys udah nonton podcast Hima EP episode ke-7. Nantikan episode selanjutnya. Bye bye.